Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa dengan channel Arek Megalo, channel belusukan Arek Jombang. Nah, di kesempatan kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda semua untuk bereksplorasi di salah satu sendang yang berada di kawasan hutan pedalaman Jombang, Jawa Timur pemirsa. Nah, konon sendang ini merupakan sendang yang dulu digunakan para bidadari mandi ya. Nah, bagaimana keadaan sendang bidadari ini? Jadi simak terus ya perjalanan channel Arek Megalo dalam vlog kali ini ya. Nah, di depan kita ini pemirsa, ini merupakan pohon yang cukup tua ya. Jadi besar dan mempunyai tinggi puluhan meter ya. Nah, ini merupakan lokasi dari sendang bidadari ini pemirsa, yang berada di kawasan Ngusian Jombang ya. Jadi kita akan melihat bagaimana sendang ini merupakan sumber air yang masih muncul ya sampai sekarang. Padahal ini hutannya sudah gundul ya, sudah mulai gundul. Akan tetapi sendang ini masih mengeluarkan air debul ya. Jadi seperti itu. Kita akan coba lihat ya. Nah, di sini lokasinya itu disakralkan ya bagi masyarakat sekitar sini ya. Ini ikut kawasan Desa Cupak ya. Kalau tidak salah, Desa Cupak, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Jadi seperti itu ya. Nah, di depan kita ini pemirsa, ini merupakan lokasi dari sumber air bidadari ya, atau yang disebut sendang widodaren bagi masyarakat sini ya, atau sendang bidadari. Yang konon sendang ini dulu digunakan bidadari mandi ya. Jadi seperti itu. Nah, itu merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang turun-temurun dari nenek moyang ya. Jadi seperti ini pemirsa. Nah, ini sumber airnya masih kelihatan duel-duel ya dari bawah. Ini kita juga tidak tahu ini airnya ini berasal dari mana ya. Karena ini dari bawah itu terlihat duel-duel ya. Nah, itu kelihatan kan? Itu merupakan sumber airnya ya. Kita juga tidak tahu ini sumber airnya dari mana ya. Mungkin dari atas atau dari mana, terus dialirkan ke sini, atau memang di sini itu memang sumber air asli. Kita juga tidak tahu ya. Karena saya baru kali ini ke tempat ini ya pemirsa. Jadi seperti itu. Nah, di depan kita ini juga ada sesajen-sesajen. Nah, jadi seperti ini, ada dupa, bunga, dan sesajen lainnya ya. Ini keluak dan lain-lain. Ini digunakan untuk orang yang berkepentingan khusus ya, untuk mencari ya begitulah. Untuk mencari apa, kita juga kurang paham ya. Jadi seperti itulah ya, menaruh sesajen-sesajen di sini. Nah, lokasinya seperti ini pemirsa. Nah, di depan kita ini merupakan pohon yang bergerombol ini ya, yang mempunyai diameter cukup besar ya, dan mempunyai umur yang cukup tua ya, karena tingginya itu sudah puluhan meter ke atas ini pemirsa. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi tingginya itu sudah puluhan meter, ini sudah berumur ratusan tahun. Dan di bawahnya itu juga ada sesajen-sesajen seperti ini ya di sini. Jadi dikasih bunga-bunga dan itu ya, dupa dan minyak wangi ya. Jadi seperti itu. Rahayu. Nah, jadi seperti ini pemirsa. Ini merupakan sendang widodari atau sendang bidadari yang berada di kawasan Ngusian Jombang. Jadi seperti itu ya. Lokasinya ini wadem sekali di sini, sejuk ya. Karena pohon besar-besar di sini masih cukup banyak ya, jadi dingin
adem dan sejuk. Seumpama hutan seperti ini digunduli semua, itu mungkin pemanasan global ya. Jadi hawa di sini tuh panas sekali. Jadi untung saja di tempat-tempat sakral seperti ini itu masih dilestarikan ya, pohon-pohon besar seperti ini. Jadi tetap ada itu ya, buat penghijauan atau buat adem-ademan ya, istilahnya orang Jawa itu masih ada. Jadi seperti itu pemirsa. Nah, jadi lokasinya itu berada di puncak Gunung Pucangan, Ngusian, Jombang ya ini. Nah, ini pemirsa, jadi pohon per pohon itu dikasih kain mori dan kain kotak-kotak itu ya. Jadi ini budaya Hindu kental sekali ya di sini pemirsa. Masih kental sekali. Dan di sini kemungkinan banyak dan sering dikunjungi orang untuk nyepi ya, atau istilahnya orang Jawa itu ngerandong ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini dengan adanya bakaran-bakaran seperti ini, bahwa di sini sering dikunjungi orang untuk mencari wangsit atau gimana ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ada pohon yang bawahnya itu lebar ini ya. Nah, lebar. Ini seperti tembok ya, mangkuk. Dan di bawahnya ini juga dikasih sesajen seperti ini pemirsa. Jadi seperti itu ya. Nah, kita akan coba melihat ke sendang lagi ya. Jadi sendangnya ini ada 2 ya pemirsa. Nah, sendangnya ada 2. Dan di sebelahnya ini merupakan sungai ya. Sungai. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sayang sekali sampahnya banyak sekali ya di sini. Nah, ini biasanya digunakan untuk ritual-ritual tertentu ya, pada malam-malam tertentu di sini. Jadi sumber airnya itu masih keluar ya di sini. Jadi seperti ini pemirsa. Ini lokasinya berada di puncak Gunung Pucangan, Ngusian, Jombang ya. Jadi seperti itu pemirsa. Di tempat-tempat sakral seperti ini itu masih dilestarikan ya, pohon-pohon besar seperti ini. Jadi tetap ada itu ya, buat penghijauan atau buat adem-ademan ya, istilahnya orang Jawa itu masih ada. Jadi seperti itu pemirsa. Nah, jadi lokasinya itu berada di puncak Gunung Pucangan, Ngusian, Jombang ya ini. Nah, ini pemirsa, jadi pohon per pohon itu dikasih kain mori dan kain kotak-kotak itu ya. Jadi ini budaya Hindu kental sekali ya di sini pemirsa. Masih kental sekali. Dan di sini kemungkinan banyak dan sering dikunjungi orang untuk nyepi ya, atau istilahnya orang Jawa itu ngerandong ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini dengan adanya bakaran-bakaran seperti ini, bahwa di sini sering dikunjungi orang untuk mencari wangsit atau gimana ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ada pohon yang bawahnya itu lebar ini ya. Nah, lebar. Ini seperti tembok ya, mangkuk. Dan di bawahnya ini juga dikasih sesajen seperti ini pemirsa. Jadi seperti itu ya. Nah, kita akan coba melihat ke sendang lagi ya. Jadi sendangnya ini ada 2 ya pemirsa.
Dan di sebelahnya ini merupakan sungai ya, sungai. Nah, jadi seperti ini ya. Sayang sekali sampahnya banyak sekali ya di sini. Ini biasanya digunakan untuk ritual-ritual tertentu ya, pada malam-malam tertentu di sini. Jadi sumber airnya itu masih keluar ya di sini. Jadi seperti ini pemirsa. Ini lokasinya berada di puncak Gunung Pucangan, Musian, Jombang ya. Jadi seperti itu pemirsa. Dan tempat ini masih diuri-uri oleh warga sekitar, dan ada untungnya juga ya, biar peninggalan-peninggalan leluhur tidak dimusnahkan ya, seperti pohon-pohon seperti ini. Jadi masih dilestarikan ya. Ini sayang sekali ya kalau ditebang, karena ini bisa menyimpan air dan bisa menjaga ekosistem alam ya. Jadi air-air dan sumber air seperti di depan kita ini masih terjaga ya. Kalau ada pohon yang sebesar ini, itu masih bisa menampung air. Jadi kalau musim kemarau seperti ini, sumber air di tempat ini masih terjaga ya. Jadi seperti itu pemirsa. Nah, ini pelajaran bagi kita, bahwasanya kita harus menjaga alam ya, agar tetap lestari, dan anak cucu kita kelak masih bisa menikmati peninggalan-peninggalan para leluhur pada zaman dahulu ya. Jadi seperti itu. Jadi anak turun kita nanti biar tahu dan masih bisa melihat bahwasanya ada peninggalan-peninggalan leluhur seperti ini ya. Jadi seperti itu. Baik pemirsa, mungkin segitu saja ya informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi dari saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.